selalu. Dan malam ini saya diberi tugas oleh support system TS101 ya, yang memang sudah siap menjadi kendaraan Anda semuanya ya untuk meningkatkan bisnis Anda ya, belajar bersama di sini, saling sharing di sini. Ya, dan malam hari ini topik kita adalah seperti yang tadi di-share, banyak bertanya tentang Zellner itu bisa nggak sih dicampur di infus? Zellner gimana sih caranya kalau misalnya ada yang lewat sonde seperti itu ya. Nah, nanti ada narasumbernya di sini ya. Jadi malam hari ini pastinya penting banget karena ini salah satu untuk meningkatkan skill kita semuanya, teman-teman semuanya ya, pastinya karena produk kita bergerak di bidang kesehatan, yang pasti walaupun kita memang bukan dokter, tapi kita harus punya ilmunya seperti itu. Maka itu kalau memang ada bagaimana sih cara belajarnya, bisa dari YouTube, kemudian bisa dari juga buku sumber kehidupan ya, dan training-training yang diadakan oleh Power System 101 setiap hari Senin sampai Jumat. Ya Pak Endro ya. Ya, dari hal apapun yang dibutuhkan itu akan ada. Dan kebetulan kalau topik malam hari ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Baik Bapak Ibu, kalau melihat latar belakang saya juga bukan bukan yang tentang pakar kesehatan ya, tapi saya berusaha belajar tentang nutrisi yang sebelumnya sudah tahu tentang nutrisi, bahwa konsep nutrisi itu kalau meregenerasi sel, jadi tubuh itu mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan tubuh itu sendiri. Nah, dan itu terjadi ya, teman-teman semuanya sudah tahu hasil produk yang sudah terbukti di keluarga saya, ya, suami juga saya, ya. Nah, malam hari ini teman-teman langsung saja karena waktu kita hanya 1 jam saja ya, sampai jam 9 nanti. Narasumber pertama seorang ibu rumah tangga, sahabat, kakak, ibu yang sudah beberapa tahun ini selalu berdampingan dengan saya menjalankan bisnis, tapi juga berteman. Alhamdulillah kami selalu seiring sejalan bersama, dan kita sambut ketik dengan angka 999 untuk narasumber kita, Bunda Ella Nurlela. Ya. Saya. Nah, ini boleh diketik langsung saya. Bu Tina. Ya, kita ketik dulu 999. Siap-siap untuk panas, siap-siap untuk heboh ya. Bakalan ngantuk, bakalan gak ngantuk dengan wanita satu ini yang pinky malam hari ini ya. Aduh, kalau saya belum siap-siap banget, baru datang ini napas juga punya. Iya. Tinggalin acara. Nah, ini Bunda Ella ini luar biasa teman-teman. Tadi saya tahu beliau itu lagi acara ya, lagi happy, lagi nyanyi-nyanyi. Cuman saya selalu ingatkan 3 jam sekali, 2 jam sekali, 1 jam sekali, bahkan 10 menit terakhir saya ingatkan. Siap Mbak Yuli, dia masih nyanyi-nyanyi itu, tapi ya karena tanggung jawab dan memang beliau sudah komitmen untuk menjadi narasumber malam hari ini, ya beliau tetap hadir. Nah ini jempol untuk Bunda Ella, betul nggak Pak Endro? Nah kita sambut sekarang Bunda Ella, silahkan menyapa teman-teman semua dulu Bunda Ella. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Ella. Saya ini ditodong begini aja sama Mbak Yuli, tapi entah apa yang harus saya bicarakan, saya nggak ngerti deh. Pokoknya saya mau keluar begitu aja lah ya. Saya nggak ngerti deh. Saya baru ngomong-ngomong begini nih di audiens banyak begini. Apa yang mau dikatakan Mbak Yuli? Pokoknya selamat malam, salam kenal, salam sukses untuk semuanya. Amin. Ya. Saya bingung apa yang saya bicarakan. Soalnya baru ngomong di sana. Di awal Bunda Ella itu kalau ngomong bingung, tapi nanti kalau udah dikasih mic itu 1 jam juga nggak selesai ngomongnya, nggak bisa dihentikan ya. Udah mengalir. Oke,
Oke Bunda Ella, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela tadi berkumpul dengan teman-teman Bunda Ella untuk komitmen mengisi Zoom malam hari ini untuk sharing dengan teman-teman. Bunda Ella, boleh tahu latar belakang Bunda Ella dulu nih? Apa sih? Saya mah hanya seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang putih dan 2 orang cucu perempuan. Alhamdulillah anak-anak semuanya udah bekerja. Saya ya Amin. hanya beginilah ibu rumah tangga biasa berasal dari Bekasi. Ya, ibu rumah tangga biasa dan mohon maaf teman-teman, beliau juga beliau istri seorang pengusaha. Nah, tapi Biasa beliau aja masih tidak. kalau Bunda yang ngomong kan kesannya sombong, jadi aku aja yang ngomong karena aku tahu ya. Jadi ketika saya memberikan info tentang Magic Life ini ya saya ajak Bunda untuk tebar manfaat tapi menghasilkan gitu. Nah, Bunda Ella, awal kenal produk Magic Life ini, coba ceritakan dari siapa, terus gimana awalnya, apa langsung mau atau menolak dulu atau bagaimana? Ceritakan apa adanya, nanti terus jangan ada dusta di antara kita, ya. Oke. Jangan ada anak di antara kita, bukan dusta. Jangan dong. Sebelumnya terima kasih dulu saya kepada Bu Yul Imut yang selalu mengingatkan saya, membina saya, mencerewetin saya, menyakitin saya juga, tapi saya EGP itu. Saya pokoknya dilalui dengan enjoy saja, karena mencabuk untuk saya lebih maju dan banyak duit tentunya ya dari Magic Lab. Awalnya saya tuh nggak bergeming sedikit pun ditawarin sama Bayuli. Bayuli, saya sudah lelah dengan yang gini-ginian. Saya nggak mau. Saya pengen ngurus suami aja, kata saya. Jangan, nggak mau Bayuli. MLM haram, kata saya tuh haram. Saya menolak. Sampai menjauh pokoknya dari Bayuli. Akhirnya saya gimana? Saya sampai baca-baca agama. Tapi kata Bayuli, Bunda, jangan begitu, dosa. Nggak menginfokan ke orang-orang. Katanya banyak sekitar saya orang sakit, terutama kakak saya sakit diabetes dan autoimun. Gimana ya, saya tuh bingung gitu. Tapi kenapa tidak? Saya coba dulu. Akhirnya oke deh, karena pertemanannya udah ada chemistry dengan Mbak Yuli. Akhirnya saya oke lah gabung Mbak Yuli sambil hati mah, nggak mau deh sama Magic Life ya. Tapi lami-lami. Bunda dulu tahu tentang Magic Life ini tuh dari mana, Bun? Info aku langsung atau ngeliat status ya? Dulu saya juga lupa. Saya selalu melihat status Bayuli. Apapun yang di bisnisan Bayuli, saya selalu melihat status. Akhirnya lama-lama tertarik. Apalagi saya melihat kondisi Pak Hadi, suaminya Mbak Yuli ini yang sakit stroke itu. Akhirnya kenapa tidak? Karena di sekeliling saya juga banyak yang sakit. Akhirnya sebelum ke orang lain, saya mencoba untuk diri saya sendiri. Dan Alhamdulillah, selama saya... Sebentar, saya cut dulu nih. Jadi gini teman-teman. Saat itu Pak Hadi itu udah sembuh, tapi Bunda masih belum mau gitu. Saya belum mau. Jadi Bunda memang menyampaikan itu haram gitu. Saya datang ke rumah beliau. Ada Bapak juga. Saya bertanya gini, Pak, haramnya di mana ya? Saya bilang gitu. Beli produk 2 juta, mengeluarkan uang 2 juta, dapat produk 2 juta. Akadnya jelas. Haramnya di mana? Bapak dan Ibu diam. Kedua, Pak, saya bilang gitu. Nah, kedua, suami saya sembuh dari produk ini. Haramnya di mana ya, Pak? Ketiga, ya, anak saya minta laptop, minta ini, itu bisa saya berikan. Haramnya di mana ya, Pak? Emak saya yang tadinya saya kasih cuma 100.000, sekarang bisa jutaan. Haramnya di mana ya, Pak? Itu tuh suaminya langsung gini, itu tuh kata si Mami tuh, itu akhirnya terus gimana tuh Bun setelah itu kejadian itu? Ya akhirnya saya join juga dan saya mengkonsumsi juga, tapi setelah mengkonsumsi itu alhamdulillah akhirnya lutut saya yang tadinya ketak-letuk sakit karena kegiatan saya di atas di lantai 1, alhamdulillah sekarang sembuh. Dan akhirnya saya juga menginfokan ke teman-teman, ke saudara terdekat aja dulu, akhirnya mereka juga mengkonsumsi dan alhamdulillah ada beberapa yang mengkonsumsi, rawatan saya pada sembuh. Hanya beberapa dus juga itu. Alhamdulillah sekali deh. Dan saya akhirnya ya itulah sehat-sehat badan, sehat finansial, dan saya dapat bonusnya lumayan buat jalan-jalan, buat traktir-traktir.
Oke, sebelum ngomongin bonus nih Bun, dari rawatan Bunda nggak usah disebutkan inisialnya ya, inisialnya Iya. nggak apa-apa. Rawatan Bunda yang memang sudah terbantu dengan produk Magic Life, misalnya ada kalau nggak salah dulu ada penyakit autoimun juga ya Bun ya, rawatan Bunda ya, autoimun, terus ada yang stroke juga ya Bun ya dulu ya. Ada yang stroke, ada yang autoimun, ada yang diabetes, dan termasuk mama saya aja yang kemarin 5 bulan yang lalu pelebaran darah otak sebelah kanan, yang jadi stroke yang kedua kali. Dan akhirnya dirawat di rumah sakit, suatu rumah sakit besar di rumah sakit Bandung. Oh iya, Gitu. Tapi Mama akhirnya sembuh. ini usia berapa ya Bun ya? Mama saya usianya kemarin 84 tahun. 84 tahun saat itu kondisinya stroke yang kedua, terus drop ya Bun ya? Iya, dia stroke kedua, ada pelebaran pembuluh darah otak kanan ke sebelah kanan ya, karena yang kiri kan udah pecah terus ke kanan. Ya. Beberapa. Terus bagaimana proses Bunda sampai dokter ini mengizinkan menggunakan Zelner? Berhubung kemarin waktu di sekitar bulan Mei itu masa pandemi yang lagi tinggi-tingginya ya, akhirnya kan saya selama 2 minggu nunggu di rumah sakit itu, menungguin mama tidak terlepas, nungguin mama. Tapi lama-lama saya selalu memperhatikan si suster, si dokter mengisi infus dan si sondenya cuman gitu-gitu aja, si mama juga cuman begitu-gitu aja sampai luka-luka karena pindah-pindah infusannya karena udah pepet kali ya, udah sembuh gitu. Saya itu nanya ke dokter, apa itu isi infusannya? Itu hanya paracetamol, Bu. Dan kalau itu apa? Ini hanya ensure yang disonde. Saya bilang, kasihan mama udah disonde. Akhirnya, tapi begitu-begitu aja nggak ada perubahan. Akhirnya saya minta izin ke dokternya, karena ditangani sama 5 dokter spesialis, internis, kulit, saraf, jantung. Akhirnya diizinkan. Saya berdebat sama dokter, dok, ini hanya oligopeptida, lihat ada sumber kehidupan. Allah, ibu itu iklan. Katanya, tidak dok. Akhirnya dokter baca, dan alhamdulillah sama dokter internisnya diizinkan untuk dimasukkan ke sonde. Ya, jadi dokter Bunda Ella waktu itu sempat berdebat ya sama dokter ya, karena waktu itu juga teleponan sama saya ya. Akhirnya coba kasihin aja ke ketua perawatnya, katanya nggak usah dok, takut saya nggak dikasih, biarin saya aja yang liatin sama si blodernya, suruh isiin, saya isiin. Tapi alhamdulillah sebelumnya saya sih ngumpet-ngumpet, emang kental sekali, karena menurut Pak Endro harus kental, saya disuapin ke mama di bawah sonde itu, tapi kasihan lama-lama. Tapi begitu dimasukin pagi 2, siang 2, malam 2, alhamdulillah mama begitu masukin udah ketiga hari langsung, mama pengen nasi goreng El, pengen kupat tahu El, cabut kata saya sondanya dok gitu. Masya Allah. Ya, 3 hari ya pagi 2. ada semuanya testimoninya saya videoin. Sebentar, semuanya Pak ada. Sebentar. Oke, Bun. Bisa di-share screen-nya Pak Indro ya. Mohon izin ya Bunda Ella ya. Untuk pas pemberian nutrisi Zellernya. Boleh di-share ya, Bun? Nah, ini. Silakan diputar Pak Indro. Tapi wajahnya jangan dilihatin mama saya. Kasihan. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Saat suster memberikan. Saya masukin Zellernya sama suster laki-laki itu blonder ya. Nah, itu ya. Tuh, kan mamaku langsung melek apa itu katanya. Jadi pagi, siang, sore, malam. Oh pagi, siang, malam ya Bun ya. Jadi ya, itu 6. Nah itu tadi teman-teman ya bisa dilihat itu saat suster memberikan Zelner melalui sonde. Jadi Bunda Ella tadi menyampaikannya adalah oligopeptide. Waktu itu memberikan buku sumber kehidupan nggak Bun?
ngasih, tapi sama dokter ditentang malah, janganlah itu hanya iklan aja. Tapi kata saya ini bagus loh dok, kata saya ngotot ini juga isinya hanya ensur, apa bedanya ensur kata saya kan hanya nutrisi juga. Ya oke, akhirnya saya berdebat diperbolehkan alhamdulillah. Dan mama waktu itu malah langsung cepat disuruh pulang karena takut terinfeksi dari virus corona. Dan akhir mama 2 hari langsung pulang. Oke teman-teman, ini memang Bunda Ella ini orangnya sangat berani ya, sangat berani. Nah itu kalau berani itu menang. Coba ketik kakak 777 dulu. Ya, Bunda Ella ini sangat berani. Dulu inget banget ya. Ketik 777. Dulu waktu suami saya sakit juga, pandemi tinggi, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi Bunda Ella itu bisa naik ke atas loh, nerabas. Saya nggak tahu itu gimana komunikasinya Mas Hatam itu. Itulah Bunda Ella ya. Artinya teman-teman ini contoh semuanya ketika kita berani ya itu akan ada hasil. Dan saya juga melakukan itu waktu dengan dokter saraf saya juga. Saya bilang saya nggak minum obat, saya bilang gitu. Saya minum oligopeptide. Tapi dokter langsung nanya apa namanya gitu kan. Zellner dok gitu. Langsung dokternya searching. Saya kasih buku sumber kehidupan. Oh ya, ini mengaktifkan sel otak Bapak gitu. Kalau dulu saya seperti itu gitu loh. Nah, ini luar biasa ya. Bunda Ella itu orangnya memang sangat pemberani. Jadi, teman-teman, Bunda Ella ini adalah orang awal juga sih termasuk ya. Cuman ketika join setelah itu beliau menghilang lama. Nah, setelah berapa bulan ya Bun kemudian bergerak ya Bun? 6 bulan. 3 bulan? 6 bulan, 3 bulan apa 6 bulan ya? 3 saya bulan. lali. 3 bulan saat omsetnya sudah mulai besar, terus pada akhirnya ya itu tadi karena mau membantu saudaranya ya kalau nggak salah ya. Ya Bun ya. Membantu saudara saja pengen duit. Oh. Ternyata. Iya sih, pengen berbagi terutama ya, pengen berbagi juga sih. Ya kalau memang karena memang kalau secara jadi gini teman-teman kalau ada beberapa yang sudut pandang yang negatif, ada yang bilang, ih makan duitnya orang sakit. Bukan, justru kita membantu orang untuk sehat. Gitu loh. Betul ya, Bunda Ella ya? Betul. Kita membantu orang justru untuk sehat. Semoga bonus-bonus ini minta ridhonya sama Allah gitu, dan saya juga untuk berbagi juga, mungkin yang orang lain juga untuk kehidupan juga, semoga semuanya diridhoi Allah aja lah gitu ya. Amin. Karena berarti kita makan di uang sakit. Karena kita punya sudut pandang seperti itu nggak selesai. Contoh, lah dokter selama ini makan dari mana? Orang sakit. Yang punya pengusaha ambulan dari orang sakit juga. Gitu. Ya kan? Tukang bubur ini yang dibeli orang sakit. Betul. Ya, betul. Obat apotik dari orang sakit. Orang sakit. Nanti kita ya. Jadi sudut pandangnya harus dari yang positif bahwa kita justru melepaskan derita dari karena saya sendiri mengalami ya banyak yang sudah ngobat puluhan tahun bahkan ya kan stroke sekian tahun dengan obat-obatan, bahkan kemarin terakhir masih ada tuh yang stroke 10 tahun ya, cuman videonya belum saya share. Kondisinya itu tangannya masih begini, ngangkat ke atas juga masih belum bisa, itu obat terus loh, gitu loh. Ya. Share dulu. Ya, nanti di-share ya, masih banyak yang belum saya share. Ya. Nah, Bunda Ella, karena memang di sini kan dulu seperti yang diinfokan Pak Robin juga bahwa ketika beliau sembuh, kemudian orang banyak bertanya minum apa Pak, minum apa, minum ini ya. Pak Robin tuh juga mendapatkan hasil. Nah itu terjadi juga sama saya teman-teman ya. Dari hasil sebenarnya bisnis kita apa sih? Bisnis kita ya bisnis berbagi, bisnis cerita, nggak jualan gitu loh teman-teman. Nah ini yang harus, jadi kita itu bukan menawarkan ya, tapi kita menginfokan. Beda ya. Menawarkan dan menginfokan itu beda banget. Nah, Bunda Ella itu menginfokan dan Bunda Ella itu melakukan semuanya itu memang setelah memang di Magic ya, beliau tuh terus melakukan itu dengan cara konsisten gitu. Beliau terus liar status di mana aja, di toilet, ya di masjid, di mana-mana itu Bunda itu jago banget ya. Bunda itu
Gimana sih sebenarnya langkah orang baru memulai bisnis ini apa? Mempunyai daftar nama. Nah, ini ratunya di mana aja nih Pak Andre dan teman-teman itu bisa dapat nomor telepon. Coba kita tanya gimana caranya tuh Bunda Ella. Jadi nanti juga ada Bu Eni, itu juga ketemu cuman di swalayan. Nanti ada juga yang ketemu di musola. Coba itu gimana caranya menyapa Bunda Ella nih teman-teman, kasih tahu Bunda Ella. Jangan ilmunya dipetik sendiri Bunda Ella yang banyak duit nih nanti. Apa ya, gimana, karena orang mungkin saya senangnya say hello aja. Ibu beli apa, ibu tanya alamatnya di mana, ngobrol apa aja, apa yang dia kesukaannya, hobinya. Pertama saya hello aja, kok saya udah kasih senyuman nomor 1 mah. Senyum aja. Itu aja, hanya glitter saja. Pertama saya nggak apa-apa, nggak tuh keluar spontanitas aja, saya banyak bertanya gitu. Ibu begini begitu. Cara bertanyanya itu apa? Pasti ada dong kata-kata yang keluar. Karena saya juga pengen belajar sih. Ayo Bun, kata-katanya apa? Apa ya? Kalau tergantung ke lingkungannya sih. Kalau misalnya lagi di butik, saya tanya ini bagus Bu, alangkah bagusnya pakai yang ini aja warnanya. Gitu aja sih. Kalau misalnya lagi makan di restoran, misal kayak kemarin kita makan mie Jogja ya, mie godok ya. Iya. Saya tanya, Ibu, ini kita sama-sama makan di mie tek-tek Jawa ya. Pasti ini Ibu semuanya asli Jawa ya. Karena saya emang orang Sunda. Semuanya ketawa. Akhirnya kenalan deh. Gitu aja sih. Dan kenalan, setelah kenalan dapat? Ya, Ibu boleh kan dapat Dapat nomor telepon. Terakhir panjang gitu aja ya Bu Eni ya. Betul. Iya, betul. Kalau saya sama Bunda Ella ketemu di Informa lagi belanja perabot rumah, tiba-tiba senyum aja, terus belanja Bu. Nah, teman-teman, Bunda Ella istirahat dulu. Kebetulan narasumber saya sudah hadir malam hari ini. Sebelumnya kita kasih angka 777 untuk Bunda Ella yang sudah sharing dulu ya. Iya. Nah, sebentar. Nah, oke, teman-teman, narasumber saya yang kedua, Bunda Ella jangan kemana-mana dulu karena masih ada yang mau saya tanyakan juga nih, teman-teman masih pengen tahu banyak. Nah, narasumber saya kedua itu adalah namanya Bu Eni. Nah, Bu Eni ini adalah mitra dari Bunda Ella. Ya, nanti cara kenalnya Bunda Ella gimana? Nanti kita tanya sama Bu Eni pertama. Bu Eni silahkan menyapa teman-teman dulu dan memperkenalkan nama dan latar belakangnya. Silakan Bu Eni. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cantik Bu Eni. Sehat selalu ya. Aduh, alhamdulillah. Kayaknya ini saya palingnya nggak cantik, ini udah muka bantal sebenarnya nih. Maaf ya. Coba, paling tidak siap. Coba ketik. Bu Eni cantik ya, ketik cantik teman-teman. Enggak. nanti jatuhnya fitnah, dosa nanti. Enggak, kan ganteng nggak mungkin. Kalau Pak itu dibilang cantik marah nanti. Iya. Gimana? Apa aja tadi Mbak Yuli? Latar belakang saya, ya. Latar belakang Bu Eni apa dan awal mengenal Bunda Ella gimana, terus kemudian mengenal produk ini gimana ceritanya? Ya. Baik. Jadi nama saya Isnaini, biasa dipanggil Eni. Rumah saya di sekitar Galaksi, daerah Galaksi dekat rumahnya Bunda Ella. Nah, kebetulan dekat rumahnya Bunda Ella, tapi kenalnya juga di suatu perbelanjaan. Pokoknya kita lagi muter-muter emak-emak itu nyari perabot itu di Informa, nyari bunga-bunga gitu, bunga-bunga palsu. Nah, terus tiba-tiba ada yang menyapa, Bu, belanja Bu, gitu. Nah, akhirnya kita terus ngobrol berjalan, pokoknya mengalir dengan ini. Terus terakhir Bunda Ella, kalau boleh minta nomor telepon. Oh, boleh sekali, langsung saya kasih gitu. Kok Bu Eni langsung percaya? Boleh sekali. Apa karena Bunda Ella cantik? Apa karena tetangga? Ya enggak juga. Bukan, kan waktu itu belum tahu, belum terlalu ngobrol di daerah mana gitu sebenarnya sih. Ya kan, tapi ya nggak tahu, feeling aja begitu. Itu langsung, oh boleh, terus langsung kasih. Udah. Nah,
Oh ya, Mhm. terus itu perkenalannya dengan Bunda Ella. Latar Mhm. belakang saya, kalau latar belakang saya dulu pernah jadi karyawan sekitar 20 tahun lah di sebuah Oke, bank bank asing. ya. Nah, kemudian pada tahun 2013 saya minta resign karena alhamdulillah dikasih suatu penyakit yang cukup lumayan, yaitu bagian wanita, jadi atas dan bawah semuanya. Nah, kemudian saat itu saya memang, aduh belum ada Zellner sih. Jadi cari Ya. sana sini. Aduh dahsyat banget namanya herbal itu. Dari model yang Jeng Ana, nggak tahu deh mungkin denger apa nggak tuh. Herbal Ya, Jeng tahu. Ana tuh itu. Mhm. Nah, apa tuh namanya? Rompi Pak Warsito. Terus Hmm. Dokter Paulus di Tangerang. Terus Hmm. Dokter Eko di Jogja. Aduh semua. Nah, Udarul tuh yang ketemu masing-masing di satu tempat dan tempat yang ini hampir semuanya ketemu lagi tuh Mbak Yul. Ya. Jadi orang yang berobat ke sini, ketemu lagi, cuman Hmm. berbeda tempat aja gitu. Jadi Hmm. ketemu di situ, terus ketemu lagi di Darmais gitu-gitu. Pokoknya Hmm. apa ya? Kayak ada suatu lingkaran, tapi ya padahal rumahnya juga jauh-jauh, Hmm. jauh-jauh bukan hanya dari Jakarta, banyak juga yang dari luar kota. Saat itu udah, pokoknya saya Karena mengalami. mungkin mereka mereka masih terus dalam pencarian untuk Betul, mengobati penyakitnya ya Bu Eni. betul, Nggak apa-apa Bu Eni, betul. kalau Bu Eni nggak keberatan, mungkin teman-teman eh, maksudnya di sini sharing nanti biar teman-teman tahu. Karena kadang kan saya justru mau tahu nanti ketika Bu Eni menggunakan ikhtiar itu habis apa cuman 2 juta, 3 juta, 5 juta. Oh, Karena di baik, sini baik, nanti jadi memang untuk baik, memang baik. perbandingan karena banyak orang bilang bahwa Zelner itu mahal. Ini suatu untuk Mahal, perbandingan. betul. Iya. Iya, Nah, iya Bu betul. Eni Iya, dengan kondisi Bu Eni waktu itu apa ada benjolan payudara atau gimana Bu ya? iya. Awalnya ada benjolan di payudara. Terus memang Hmm. udah di breast scan, jadi scan di payudara itu belum dioperasi, belum dibiopsi, tapi breast scan itu memang di scan, memang di situ terbaca ada masanya terbacanya ganas gitu. Hmm. Nah, terus saya kan memang mencari. Jadi pada waktu kita mau melakukan suatu tindakan medis berarti harus siap semuanya, fisik, mental, dan membayangkan ke depannya, karena kalau penyakit yang seperti itu kan penyakit berkelanjutan, Sebelum bukan ketemu sekali. sebelum ketemu Zelner ini, Bu Eni, itu kira-kira biaya yang Bu Eni kan tadi ke Darmais, ke dokter mana mana Betul, mana itu betul. kira-kira tuh udah habis berapa lama dan waktunya berapa lama itu? Ya kalau yang pokoknya sebelum waktu itu, sebelum lakukan pembedahan sekitar hampir 1 tahun, Hmm. apa berobat sana sini, alternatifnya tuh sampai overlap. Jadi Hmm. ini pokoknya ada, misalnya suami di kantor ada yang nawarin, oh bagus nih, jebret ambil aja beli, yang ini bagusnya. Jadi udah ketumbuk-tumbuk. Jadi nggak Ya. tahu yang bekerja tuh yang mana. Sampai pada suatu saat, jadi benar-benar tidak jelas pengeluarannya tuh. Saya pikir sih banyak waktu itu, nggak tahu deh, banyak terus, tapi memang pernah Banyaknya saya ada 100 menghitung. juta, Bu. Saya nggak bisa ngitung, cuman pernah waktu itu dalam 1 bulan Ya. saya membeli suatu produk itu sekitar habis 20-an Oke. dalam 1 bulan ya, Ya. habis 20-an. Itu bukan karena obatnya yang mahal sekali, tapi karena obat A, B, C gitu. Dari produk A campur-campur nggak karu-karuan gitu loh. Ya. Jadi karena memang kita belum menemukan, yang di dalam hati saya juga belum menemukan suatu produk yang sesuai dengan ini gitu loh. Jadi ya sudah, info apapun masuk minum gitu. Karena memang itu kan obat, bukan Oke. obat kimia gitu. Nah, oke. Oke, Nah, artinya Bu Eni memang sebenarnya mencari ibaratnya obat yang benar-benar aman untuk tubuh Bu Eni ya. betul, Seperti betul. ya. Nah, Nah, iya, proses betul. proses menuju pencarian itu memang apa yang dirasakan Bu Eni masih belum nyaman atau takut bertumbuh lagi atau bagaimana Bu Eni? Ya, kalau tentang penyakit saya kan sebenarnya saya udah operasi udah segala, cuman iya betul, takut nanti suatu saat ini tumbuh lagi, dan melihat dengan kondisi yang pola hidup sekarang udah susah sekali untuk menghindari bahasanya GoFood, terus lingkungan yang seperti ini, terus
saya dan suami yang umurnya semakin menua, jadi terpikir kita harus memelihara kesehatan. Nah, memang betul saya benar-benar mencari tuh Mbak Yuli, benar-benar mencari. Ini apa ya, suplemen, pertama saya bilangnya suplemen atau nutrisi ya, saya carinya ininya suplemen atau nutrisi. Cari, ada, ya maaf saya sebut ya, ada dari produk, misalnya nih, ada CNI, terus ada apa tuh namanya, SOP apa, ada yang AFC Subarasi, jadi tuh macam-macam semua ini. Nah, suatu saat saya ngelihat yang Magic Life nih, Zellner. Kenapa saya tertarik? Pertamanya karena gara-gara ngeliat ikan yang dying, iklan yang sekarat itu yang dying, kok loh, kok beneran itu kok ini. Terus saya memang terus terang tertariknya dari situ sih. Nah, terus saya melihat terus, tapi pas lihat itu kan testimoni banyak loh. Kok ini ada yang ditabur mata? Saya pikir, hah? Kok ditabur mata? Sementara mata itu kan organ yang sangat sensitif, kenapa berani gitu loh. Nah, ternyata pada waktu tabur itu kan banyak juga yang langsung ada hasilnya gitu loh. Tapi sebenarnya kalaupun saya nggak langsung ada hasilnya juga udah amazing. Kok berani banget ya menaburkan di mata gitu. Itu kan benar sensitif gitu loh. Kalau terjadi satu kesalahan sedikit aja kan bahaya gitu loh, karena indera penglihatan. Nah, disitulah saya berarti emang benar-benar ini produknya pure, murni, tanpa ada ya itu campuran perasa, pewarna dan sebagainya lah. Karena kenapa berani, nggak mungkin lah gitu. Jadi ya, belum ngikut Zoom udah ngomong sendiri tuh Kak Indro tuh, padahal dulu loh. Belum lah. Belum. Udah saya baru sampai di titik situ, terus saya pelajari lagi kenapa sih bisa mata kok bisa tabur kok terus langsung ini langsung mencair, maksudnya tuh biasanya sebetulnya ya. Oke. Itu ada yang Pak Indro mau bicara? Oke, udah diambil. Mau diambil Pak Indro, tolong Pak Indro. Oke, lanjut. Ya begitu Mbak Yuli. Nah, ternyata setelah saya baca lagi, ukurannya karena itu ukurannya sangat kecil, makanya ukuran sangat kecil yang hampir tidak melalui proses pencernaan, makanya bisa langsung keserap, langsung masuk sel. Nah, saya langsung bilang I got it. Jadi ini yang saya tuju gitu loh. Yeah. Ini yang saya cari, karena seberapapun hebatnya obat itu, kalau misalnya melalui proses pencernaan yang panjang itu ya walau alam, kalau misalnya pencernaannya bermasalah bisa jadi nggak sampai gitu, bisa jadi nggak sampai di dalam tujuannya gitu. Nah, kalau ini kan karena saking kecil ukurannya langsung masuk ke sel, jadinya ya insya Allah ya sesuai dengan itunya, berarti kan nggak sia-sia gitu loh, nggak mampir-mampir gitu ibaratnya loh Mbak. Luar biasa Pak Indro ya, teman-teman semua ini Bu Eni sudah berpikir sendiri ya, padahal waktu itu masih belum tanya, tapi memang pertama ya mudah-mudahan teman-teman di sini semua itu ketemu seperti seperti Bu Eni yang memang sadar kesehatan. Daripada mengobati, Bu Eni tadi memelihara. Ya, karena Bu Eni memang sudah punya pengalaman dari sakitnya beliau itu benar-benar yang pastinya nggak enak banget. Jadi beliau sadar, beliau ingin memelihara. Mudah-mudahan teman-teman nanti ketemu orang yang sadar memelihara. Dan Bu Eni itu juga sangat cerdas sekali ya. Beliau langsung berpikir sendiri nih, otaknya langsung berpikir sendiri nih. Juga sebenarnya sama aja. Cuman karena ya. Jadi karena ada waktu aja kali jadinya. Nah, ya nggak apa-apa Bu Eni, ini mudah-mudahan ini menambah keyakinan teman-teman ya. Bu Eni ini kan belum ikut Zoom-nya, belum ada yang menjelaskan. Iya, belum ada yang menjelaskan. Jadi saya mencari sendiri. Enggak sama sekali enggak ada. Saya mencari sendiri. Tadi kata-kata kunci kalau saya bilang itu Bu Eni, ini tanpa proses cerna. Kalau tanpa proses cerna berarti cepat. Nah, itu kan keren. Nah, ini teman-teman ini apa yang disampaikan Bu Eni, kalau kita setiap presentasi selalu sampaikan itu. Jadi Bu Eni yang belum mengikut Zoom-nya ketika sadar bahwa tanpa prosesnya itu cepat. Nah, ini berarti bukti teman-teman ya. Nggak usah dari dokter, dari pelaku saja. Jadi
Bu Eni itu benar-benar ya cepat menangkap prosesnya Bu Eni. Oke, silakan lanjut Bu Eni. Ya begitu. Terus akhirnya saya sebenarnya mencari terus. Ya memang sih, ya maaf ya, saya lihat udah pasti terutama di Google ini, terus di marketplace juga. Ya. Tapi saya memang tidak terlalu inilah, saya harus tahu sumbernya lah. Waktu itu Bu Eni juga udah tahu kalau di marketplace sudah ada ya? Ya karena kan kalau ibu-ibu mah emang langganannya walaupun di rumah belanja jalan terus. Jadi walaupun kagak kemana-mana nanti belanja terus, jadi datang terus namanya paket itu ya. Satu-satunya salah satu cara ya di situ. Cuman memang ya gimana ya, kan tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Sementara itu kan sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Jadi kalau misalnya obat segala macam sih memang saya tidak berani lah. Kalau misalnya barang-barang apa sih yang untuk penggunaan dapur berani, tapi kalau untuk masuk ke dalam tubuh kita emang kita benar-benar berhati-hati gitu. Jadi saya cari-cari sampai saya cari nomor telepon kantor Magic Life-nya. Nah, pas baru mau ini tiba-tiba iya betul Mbak Yanti, Mbak Yuli. Jadi saya gimana caranya biar saya langsung bicara ke tempat produsennya gitu. Jadi bukan penjual-penjual yang biasa gitu. Jadi bisa menerangkan dengan jelas sumbernya gitu. Langsung ya, gitu ya Bu Eni ya. Betul. Nah, pas mau mencari itu tiba-tiba ada statusnya Bunda Ella yang sudah setahun 2 tahun, sudah setahun lebih deh kayaknya. Sudah setahun lebih saya tidak pernah melihat apa status ini, tiba-tiba aja itu benar-benar iseng banget. Loh, kok ini ada Zellner? Nah, terus saya langsung telepon lah ke Bunda Ella gitu. Terus ya udah akhirnya kan terus join. Karena memang sebelumnya saya udah siap gitu loh. Saya hanya mencari di mana saya bisa beli yang asli gitu doang. Tapi saya udah siap bahwa saya akan membeli ini gitu. Begitu Mbak Yuli. Oke. Bu Eni, artinya teman-teman bahwa dari status WA itu benar-benar sangat potensi. Ya, saya dari awal mainnya juga status WA. Jadi status WA mainkan terus ya. Kadang baru setahun atau setengah tahun itu orang baru bertanya. Jadi semuanya serba konsisten dari awal sampai sekarang. Saya nggak pasang yang namanya Magic Life. Ya, kalau masalah hasil itu urusan sang kuasa. Tujuan kita hanya tebar manfaat. Nah, ini salah satu contoh bahwa Bu Eni mendapatkan info lebih lanjut dan kemudian join itu karena melihat status Bunda Ella, kemudian telepon. Jadi klik gitu. Saya mencari pas Bunda Ella ada, jadi klik. Jadi memang klik ya. Yang saya cari ya? Gitu. Jadi bukan Bunda Ella yang nawarin, saya yang mencari. Oke. Nah, oke. Terus selanjutnya gimana Bu Eni setelah menggunakan produk itu yang dirasakan? Ya kalau saya kan memang tadinya untuk keluarga, cuman ya begitulah, kalau anak-anak kan suka banyak alasan kan. Yang inilah yang akhirnya yang rutin sekali itu suami. Nah, saya sempat sama saya tapi lebih rutin ke suami karena saya terapi ke suami. Suami itu kan salah satu orang yang susah sekali diajak ke dokter. Untuk check up segala macam. Sampai saya di rumah punya, kalau tensi udah standar lah ya, udah punya alat tensi, punya alat pengukur gula, punya semuanya, tapi tidak pernah mau. Jadi saya merasa percuma. Jadi buat ngukur saya doang. Jadi dia benar-benar nggak mau. Akhirnya saking nggak maunya ya saya sampai stres dong. Saya harus apa nih caranya gitu. Jadi akhirnya ya saya kasih itu. Nah, pas terakhir sebelum minum memang dia seperti ada masalah tuh sering sekali tuh sakit pinggang gitu. Nah saya udah ya nauzubillah agak curiga, takutnya ada gangguan di ginjal gitu. Karena memang dia ada darah kental, terus sering hipertensi, terus jadi saya mengarah ke sana gitu. Jadi aduh gimana ya caranya ini, kalau udah ke dokter udah langsung dikasih segala macam obat nih pasti, tapi dia juga nggak mau. Akhirnya saya rutinin pakai itu, saya kasih terapi itu sehari pagi sama malam.
sama Natur ini 1 gitu. Nah, memang dalam waktu 1,5 bulan apa sih, alhamdulillah getting better sih. Maksudnya udah pinggangnya udah enggak ini. Cuman saya memang nggak sukanya itu, saya maunya dia diperiksa, cek, terus before, terus nanti terus terapi, diperiksa lagi. Itu saya nggak suka karena nggak mau gitu loh. Jadi kan nggak ada bukti yang jelas. Saya kan Before, maunya tuh ya, nggak ada bukti after dengan before-nya lab ya. gitu loh. Iya. Dia selalu bilang jauh lebih enak, lebih fit, nyetir udah enak nih. Tapi saya nggak bisa, kalau itu nggak bisa buat patokan gitu loh. Kan Wow, kita luar perlu biasa infoin ke orang teman-teman gitu ya. loh. Oke. Jadi susah, memang susah sampai sekarang juga nggak ini, dia merasa udah nyaman dengan ini ya. Pokoknya ya udah, usahain minum aja terus gitu. Tapi kan Setelah sekarang nyaman, Bu Eni, apakah stop konsumsi atau masih konsumsi? Oh, mungkin tidak serutin dulu. Kalau dulu kan berarti 3 kan sehari. Oke, Nah, kalau 3. iya, jadi karena untuk maintenance, jadi maintenance aja ya berkurang gitu. Oke, jadi Berkurang 1. memang teman-teman ya, nih Bu Eni ini sebenarnya dari awal itu selalu menggunakan produk untuk keluarga dan kemudian berbagi dengan temannya. Rata-rata itu kayaknya di kanker payudara dah. Ya, Bu Eni Ya. boleh cerita rawatannya. Oh iya. Ya. Oh iya. Jadi Kak, rawatan, jadi sebenarnya kan ada beberapa yang pernah ini, tapi ya karena kendala mereka ya, misalnya biaya segala macam, ada yang berhenti, ada yang ini. Nah, ini alhamdulillah ada 1 yang untuk membeli keluarga. Nah, 1 itu yang kanker payudara. Jadi itu ceritanya waktu bulan kemarin saya udah pernah cerita sih Mbak Yul, nggak apa-apa nih cerita Nggak lagi. apa-apa, karena yang lain belum tahu. Ya. Oke. Pak, ini ada pokoknya rawatan lah ya. Jadi bulan April tiba-tiba di payudara bagian atas ada benjolan. Terus karena dia menganggap itu kista biasa, dengan entengnya dia terus operasi. Karena si dokter jadi dia tidak mencari tahu dan sebagainya gitulah. Dengan langsung ke dokter, langsung operasi. Nah, dia juga tidak ada feeling apa-apa, tapi seminggu kemudian setelah hasil lab patologi anatomi itu, dari patologi ini, dari benjolannya itu kan baru diambil benjolannya, ternyata dia itu jenis kankernya itu kanker yang sangat ganas, yaitu yang invasif grade 3. Ibaratnya itu kanker yang terganas lah. Jadi ganas terus menyebarnya cepat gitu. Nah, itu kan dia shock. Nah, sebenarnya dari rumah sakit itu, dia kan pakai rumah sakit kecil di daerah Tangerang, dirujuk ke Darmais untuk melakukan pengobatan lanjutan dan operasi pengangkatan payudara. Jadi semuanya, kemarin kan baru benjolan. Jadi suruh diangkat semuanya. Nah, sekalian ngecek untuk double check betul atau enggak ininya, apa tuh namanya, lab yang di sana gitu. Akhirnya dibawa ke Darmais lah. Nah, ternyata di Darmais baru dicek doang, ternyata benjolan itu betul invasif karsinoma invasif grade 3. Nah, karena sesuatu dan lain hal dia belum siap untuk operasi, karena dokter bilang habis operasi kemo dan sebagainya, dia inilah masih menimbang-nimbang, akhirnya belum mengambil tindakan operasi. Nah, terus akhirnya apa tuh namanya, saya keluar dulu. Tunggu ya, bentar, tadi saya mana? Oh ya, terus akhirnya dia mending operasinya yang di Darmais itu. Nah, mulai dari situ Kodarullah ketemu sama saya, terus saya tawarin itu, pokoknya ya. Jadi saya bilang bahwa kalau itu kan kalau penyakit CA itu kan nggak boleh ada trauma. Maksudnya trauma itu nggak boleh yang kesenggol lah, nggak boleh ini, apalah di biopsi juga sebaiknya jangan. Kalau tidak mau tindakan lanjutan. Nah, ini kan sudah terlanjur dioperasi, sudah terlanjur dicongkel. Bahwa itu kan udah, ya itu, aduh, kalau tidak diapa-apain itu serem, apalagi itu jenisnya grade 3 gitu. Jadi harus cepat. Iya, harus cepat karena memang sel kanker itu menyebar sangat cepat ya Bu Eni ya. Betul. Jadi harus cepat mengambil tindakan gitu. Tindakan harusnya operasi tapi belum melakukan operasi ya, terus ketemu Bu Eni. Terus? Nah, makanya saya bilang, terus akhirnya terus saya bilang coba konsumsi ini. Kalau memang belum siap operasi, coba konsumsi ini
Ya, at least itu ikhtiar lah. Kita nggak tahu Ya. hasilnya, tapi yang jelas sih, insya Allah ini bagus. Cuman Mm-mm. saya belum ketemu dengan orang yang langsung yang tahu hasil ini, saya bilang gitu. Tapi dia Oke. mau, akhirnya dia rutin sehari, Zellnernya minum 3. Jadi pagi 1, malam 2, sama Naturini 1. Jadi 4. Oke. Rutin 4. sekali, nah rutin. Oke. Nah, Selama udah kan bulan April. Nah, terus Hmm. kan dia diteleponin terus sama apa dokternya. ya dokter sama saudara-saudara juga sih, bukan Heeh. hanya dokter aja. Jadi maunya gimana nih kelanjutannya, terus si orangnya tersebut gimana ya, saya sebenarnya merasa baik-baik saja, merasa nggak sakit sama sekali gitu. Tapi karena Oke. tapi karena ngelihat hasil labnya itu hasilnya seperti itu, terus saudara-saudara semua akhirnya datanglah. Akhirnya kita dia datanglah ke Darmais untuk menuntaskan gitu, ceritanya menuntaskan pengobatan. Nah, Ya. akhirnya diputuskan untuk operasi karena kan memang operasi lanjutan kan, karena waktu kemarin kan baru operasi benjolan, kemudian sekarang Padahal si operasi pasien untuk merasakan setelah minum Zellner itu sebenarnya nggak ngerasain apa-apa ya. dia nggak ngerasain apa-apa, memang nggak Oke. ngerasain dari Cuman awal juga nggak ngerasain ya karena apa-apa. diteleponin dokter ya. Iya, jadi Ya. ya bukan hanya dokter lah, kerabat semuanya lah, Ya. kerabat semuanya Kerabat. yang khawatir terjadi apa-apa karena dia Oke. sudah dioperasi kok nggak diapa-apain gitu dah. Nah habis Hmm. itu akhirnya karena dia ya aku harus operasi, ya oke lah, itu kan memang haknya dia. Yang Ya. penting siap fisik dan mental, tapi itu jangan sampai lepas ininya apa Zellner sampai oke. Pas waktu dioperasi itu bulan September, berarti Ya. itu kan ada jeda waktu 6 bulan. Jadi dia benar-benar konsumsi rutin 6 bulan. Pada waktu dioperasi yang Ya. itu kan termasuk operasi besar. Yang biasanya dia pasien lain itu udah diperkirakan dia bakalan pulang 5 atau paling cepat sekali itu 3 atau 4 hari, dia hanya sehari. Dia hanya Wow. sehari udah pulang. Oke. Pokoknya seperti orang biasa-biasa aja gitu. Padahal itu operasi besar sekali ya, udah dipengetahui. Oh. Nah, udah itu kemudian seminggu kemudian hasil patologinya menyebutkan bahwa memang betul ada kanker di bekas benjolan yang diambil, sama ada di kelenjar getah bening 2. Jadi diambil sampel 12, yang ada cuma 2 yang ada kankernya. Jadi sebenarnya itu sih sedikit sekali. Nah, payudaranya sendiri yang udah diangkat kagak ada kankernya. Saya bilang, luar biasa ya. saya bilang, Jadi gini, saya saya rangkum ya. Jadi teman-teman rawatan Bu Eni ini konsumsi Zellner itu dari bulan April sampai ke September itu kira-kira hampir 6 bulan ya. Iya. Betul ya Bu Eni, setelah 6 bulan kemudian tetap melakukan operasi, tapi yang Bu Eni sampaikan dari hasil Zellner ini beliau tidak merasakan apa-apa, yang harusnya 3 hari keluar itu cuma sehari langsung keluar rumah sakit. Betul ya Bu Eni? Bukan, harusnya 3 sampai 5 hari, paling cepat 3 hari. Ya, paling cepat 3 hari, tapi ini 1 hari ya keluar ya. Ya. Oke, terus kemudian juga justru yang di benjolannya itu justru malah nggak ada kankernya ya Bu Eni ya? Bukan, adanya bekas yang di benjolan itu, bekasnya ya, karena kan benjolannya udah diambil, cuma di area situ. Sementara itu payudaranya udah diangkat loh, dan itu tidak ada kankernya gitu. Padahal kalau secara kedokteran namanya karsinoma invasif grade 3, selama 6 bulan sudah dioperasi, itu tuh ya dari manusia ya, dari ini medis udah bisa kemana-mana gitu loh. Maksudnya artinya itu Zellner insya Allah benar-benar berfungsi untuk mengoptopsis, jadi mengeblok untuk tidak terjadi penyebaran gitu maksudnya. Menurut saya itu analisa dari kita ya gitu. Ya, betul, dan itu faktanya benar ya, faktanya betul ya, tidak terjadi penyebaran, dan itu juga memang disampaikan Dokter Setio kok. Jadi Bu Eni, waktu kita tinggal ada 10 menit lagi, saya minta tolong satu lagi Bu Eni yang masalah ini Bu Eni, Zellner bisa dimasukkan di infos ya, memang ada reaksi gitu Bu Eni, coba Bu Eni ceritakan sedikit, 5 menit ya Bu Eni. Oke. Jadi apa tuh namanya, suami saya teman di kantor tuh ada orang tuanya neneknya itu koma. Saya jadi tunggu koma karena ada penyumbatan di kepala. Nah, stroke akibat penyumbatan di kepala. Nah, terus dibawalah ke rumah sakit.
ternyata setelah dicek dia juga ada kanker kelenjar getah bening, tapi tidak terdeteksi sebelumnya. Terus Oke. udah koma, udah berbagai upaya, masih tetap koma selama udah berjalan 7 hari. Nah, kemudian saya tanya lah sama suami, coba ini. Nah, suami juga nyaranin coba dikasih Zelner karena itu bagus buat stroke gitu. Akhirnya dikasih, tapi caranya bagaimana? Ya, caranya itu harus dicairin dulu, terus dimasukin di infus. Saya mekanisme juga nggak tahu ya, karena ini kerabatnya yang pokoknya merayu dengan ininya lah ke bagian dokternya, karena kan memang sudah tidak ada respon sama sekali selama 7 hari itu benar-benar udah koma. Jadi kan udah bingung, ya udah nothing tulus aja lah. Nah, sebenarnya waktu itu saya cukup khawatirnya gini, namanya koma itu kan di tengah-tengah antara gone atau siuman lagi. Jadi sebenarnya saya juga gak takut gitu. Sampai saya bilang sama ini, nauzubillah min zalik ya, kalau misalnya terjadi suatu apapun, insya Allah bukan karena Zelnernya, karena ini pure, nggak ada ini. Pokoknya ini nutrisi, benar-benar nutrisi. Saya bilang, ini kalau memang itu harus dikonsultasikan dengan dokter, tapi dokter yang kenal, bukan dokter asal. Kalau dokter mah pasti nggak boleh. Oh iya, oke, adik saya dokter gitu. Oke. Jadi karena kebetulan adiknya dokter medis, jadi bisa membantu. Akhirnya, terus gimana caranya? Terus saya kan sempat tanya Mbak Yuli kan, dicairin, dikentelin kan. Jadi dia 200 cc pakai 4 saset. Ya. Nah, 200 cc 4 saset ya? 4 saset. Nah, saya nggak tahu cara masukinnya ke infusnya, nggak tahu caranya di sana lah pokoknya. Nah, yang penting infusnya itu biasanya kan dia infusnya dikasih vitamin, obat segala macam. Nah, ini tidak, saya bilang jangan dicampur apa-apa. Jadi akhirnya infusnya khusus infus NaCl aja, infus benar-benar infus biasa, NaCl. Nah, dicampur dimasukin di situ. Siang hari, dia cerita dari kerabatnya ya. Siang hari dikasih. Nah, terus mungkin selang sekitar 1 jam atau 2 jam, alhamdulillah ada respon, terus sadar. Ya, cuman kita sih tidak berharap sadar langsung jingkrak-jingkrak, bukan. Jadi sadar, ada respon, itu tuh udah sesuatu yang amazing. Karena udah amazing banget itu. Hari menuju 10 hari itu benar-benar koma gitu loh. Nah, ya amazing. kita, alhamdulillah banget, udah bersyukur banget lah gitu, karena saya tadinya kan takut gitu loh Mbak Yul. Nah itu sih begitu. Nah terus udah dikasih, besoknya dikasih lagi, stabil. Nah karena dia waktu itu baru pinjem doang ke saya, baru pinjem 1. Nah pas hari terakhir dia cuman dikasih, belum sempat dikasih, hari itu nggak dikasih, dia ngedrop lagi. Bukan nggak sadar tapi ngedrop lagi, lari lagi ke saya sama bilang, emang harus kan ini harus, ya masa harus rutin, emang harus ini dulu orang namanya ini, apalagi kondisi begini dikasih lagi, pada waktu dikasih lagi up lagi gitu. Jadi memang jadi 2 kali ini, jadi ini terus naik, terus sempat ini drop lagi, terus dikasih lagi, stabil lagi, begitu sih. Nah, gitu. Dan jadi pengalaman Bu Eni itu juga saya alami udah 3 orang loh teman-teman, bahwa Zelner itu benar-benar yang seperti kalau kita presentasikan benar-benar 5 menit terserap oleh aliran darah dan 10 menit itu menjadi sumber energi. Karena yang Bu Eni alami, saya juga kemarin baru teman saya artis itu benar-benar ngangkat kepala aja nggak kuat. Saat saya datang itu mau dibawa ke rumah sakit, mau diinfus karena udah lemes banget. Ngomong aja udah gemeteran. Nah, saya juga memberikan itu pertama itu langsung 2 saset, 20 menit kemudian 3 saset. Jadi dalam waktu 30 menit itu saya kasih 5 saset Bu Eni. 5. Iya, 30 menit 5 saset itu langsung bangun dan bisa ke kamar mandi sendiri. Jadi benar-benar ya pastinya atas izin. Langsung. Iya, yang kuasa itu langsung. Nah, langsung gitu teman-teman. Jadi jangan ragu teman-teman semua untuk bersiar. 3 menit lagi waktu kita, Bu Eni, Bu Ella, terima kasih banget. Ini satu lagi saya akan kembali ke Bu Ella ya. Kebetulan kalau Bu Ella kan tadi menyampaikan, aku juga seneng ini ada duitnya gitu. Coba Bunda Ella untuk memotivasi teman-teman di masa yang pandemi ini, yang sekarang kita lagi mulai new normal gitu kan. Kalau teman-teman memang menggeluti ini dengan benar-benar dari hati, itu kita dengarlah sharing Bunda Ella. Uang jajannya itu ada apa enggak? Silakan Bunda Ella. 3 menit. Alhamdulillah dengan sehat
dari Magic Lab ini saya cuma mendapatkan bonus-bonusnya ya, minta ridhonya Allah lah. Ya akhirnya saya bisa berbagi gitu. Pokoknya alhamdulillah sekali dengan menjalankan bonus saya mendapat tambahan. Kemarin-kemarin kan kebetulan suami saya usahanya lagi kolaps karena di pariwisata lagi pandemi. Terbantu juga dengan siar Magic Lab ini. Alhamdulillah sekali. Terima kasih Mbak Yuli, Pak Endro, Bu Eni, dan rekan-rekan saya semuanya. Sangat luar biasa semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ella. Jadi luar biasa banget ya karena gaji Bu Ella ini kalau ya kadang karena saya yang tahu ya, saya mencairkan ya alhamdulillah teman-teman, mohon maaf bukannya pamer gitu kan, benar-benar dari hasil kita membantu orang sehat gitu ya. Cuman kita ini nggak punya titel dokter tapi membantu karena memang produknya sudah dari medis ya. Itu Bunda Ella itu kalau nyari 1 juta, 2 juta, seminggu itu bisa 3 juta. Jadi kalau seorang ibu rumah tangga ya bisa sebulan di atas 10 juta kan. Kalau menurut Anda luar biasa, boleh ketik angka 6767 ya. Cuman nih main-main, syiar, cerita, ya kan? Nah, jalan-jalan ya sama Bayu, saya hello sama orang, catat nomor teleponnya, follow up malamnya, datangin besoknya, posting. Bunda Ella memang wah, keren banget. Oke, teman-teman tinggal 1 menit. Terima kasih semuanya. Bu narasumber saya untuk Bunda Ella, Bu Eni, terima kasih banyak. Sharingnya sangat bermanfaat. Jadi teman-teman yang selama ini nanya untuk dimasukkan infus tadi sudah ada jawabannya. Nanti bisa diputar ulang, kemudian disampaikan juga. Terus jika ketemu medis, ya ketemu dokter itu sampaikan jangan bilang Zellner ya, bilangnya adalah bioaktif oligopeptida. Peptida, betul. Nah, peptida. Terus kemudian nanti bawa buku sumber kehidupan. Nah, ketika ngasihkan buku sumber kehidupan itu di belakangnya itu yang suruh baca ini dok, dikeluarkan oleh ini dok gitu loh. Jangan cuma ngasih aja ya teman-teman ya. Jadi kita juga nggak usah sok pinter, kita kasihkan dok karena dokter lebih pintar. Kita nggak ada apa-apanya, kita hanya menyampaikan info. Bunda Ella, Bu Eni sekali lagi terima kasih dan Power System 101 terima kasih. Bapak Ibu semuanya terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Selamat beristirahat tepat 1:21 lebih 10. Baik, baik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bu Alin. Iya, terima kasih.